Saya tanya pada penjaga itu, Pak, kenapa gayungnya udah rusak nggak diganti? Nggak bisa, Pak, buat ganti itu tunggu APBD. Apa nggak konyol? Perempuan sebelah kanan. Ya, yang itu ada yang di tengah. Yang di tengah ya. Oh, laki ya? Oke. Silakan ya. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Audi Fritz Johannes Suber, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sawery Gading Makassar, atau kampus tertua di Indonesia Timur. Pada hari ini, yang menjadi pertanyaan saya, karena mengingat waktu juga sudah cukup lama, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakanda Rocky Gerung mengenai peraturan kebijakan kampus yang sengaja ditutup-tutupi oleh para pemimpin kampus? Bukankah hal seperti itu seharusnya diperlihatkan oleh semua mahasiswa agar mereka dapat mengetahui peraturan mana yang dapat diikuti dan peraturan mana yang tidak dapat diikuti? Dan saya sendiri juga ingin meminta saran Bung Rocky Gerung, sikap yang seperti apa yang harus kami lakukan terhadap situasi seperti ini, karena mengingat apa yang disebut dengan statuta kampus itu sangat penting dipegang oleh mahasiswa, karena kami tidak tahu peraturan mana yang harus kami ikuti ketika kami tidak memegang statuta kampus sendiri. Dan sedangkan ketika kami meminta statuta kampus itu, kami ditutup-tutupi ataupun dihalang-halangi untuk mendapatkan statuta kampus kami ini. Mungkin demikian pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Apa nama kampusnya? Universitas Sawery Gading. Paling tua. Iya, Kak. Tapi kelakuannya tua juga. Gini ya, ada evolusi di dalam sistem pendidikan dunia. Kalau Anda belajar ke beberapa kampus di Amerika misalnya, Pantai Barat terutama, Anda diminta oleh rektor untuk menulis sendiri kurikulum Anda. Ada cuma mau belajar 4 mata kuliah, 1 logika, 1 sastra klasik, 1 dasar-dasar fisiologi, 1 lagi feminist jurisprudence, 4. Nanti rektornya bilang, kalau kamu udah tulis, nanti saya siapkan mentor. Jadi ada perubahan cara mengelola universitas. Di kita itu tidak dimungkinkan, karena universitas diasuh oleh APBN yang negeri, yang swasta menyesuaikan akhirnya kan. Jadi problem kita ada di hulu. Sekarang misalnya, kalau di fakultas kedokteran ada prinsip bahwa kurikulum hanya boleh berubah 2 tahun sekali, itu nggak boleh setiap bulan ada perubahan kurikulum, karena itu menyangkut anggaran tuh. Bayangkan di fakultas kedokteran ada kurikulum baru tentang stem cell misalnya tuh, tetapi rektor Universitas Indonesia bilang iya tapi jangan sekarang, tunggu 2 tahun lagi karena anggaran negara baru turun 2 tahun lagi. Padahal laboratorium itu nggak bisa menunggu. Lalu kasakusuklah dokter-dokter itu untuk saling, karena urgensi atau curiosity untuk riset, mereka patungan. Jadilah laboratorium untuk riset stem cell. Lalu datanglah organisasi Departemen Kesehatan. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan belum ada anggarannya. Padahal metodologinya udah tersedia. Preparatnya udah di depan mikroskop. Dilarang. Jadi konyol sebuah negara yang tidak paham bahwa ilmu pengetahuan itu berubah setiap 8 jam. Mesti tunggu 2 tahun. Kan konyol kan? Nah itu datang dari pemimpin yang otaknya hanya berfungsi 12%. Susah.
Jadi saya mau terangkan itu sebagai problem besar bangsa ini. Kalau kita investasikan 20-25% ke dalam sistem pendidikan, mestinya menghasilkan kreativitas. Ini 20-25% ditunggu selesai dalam 5 tahun, padahal ilmu pengetahuan udah berubah. Riset obat-obatan ditunggu 5 tahun lagi, obat yang sekarang lagi di riset itu udah jadi racun, udah perlu jadi racun itu. Nah, itu bagian yang Anda bikin misalnya skripsi tentang kekonyolan kurikulum Fakultas Kedokteran. Nah, udah, walaupun Anda dari jurusan mana tuh. Ini ada dokter bisa bantu kasih datanya. Kekonyolan kebijakan di bidang pariwisata sama juga tuh. Satu waktu saya pergi lagi naik gunung di Kerinci sana, di Gunung Kerinci. Terus saya mampir di sebuah area yang sangat bagus itu, ditata seperti taman kota. Saya masuk toiletnya tuh. Toiletnya bersih bagus, tetapi gayungnya udah bulukan. Saya tanya pada penjaga itu, Pak, kenapa gayungnya udah rusak nggak diganti? Nggak bisa, Pak. Buat ganti itu tunggu APBD. Apa nggak konyol? Gayung harganya 2.500, mesti tunggu APBD. Kan? Jadi kekonyolan birokrasi begitu. Birokrasi itu kaku. Padahal kampus pikiran itu lihat, plastis. Jadi bayangkan aja itu, kalau Anda bayangkan problem itu, Anda nggak akan ngomel untuk hal-hal yang kecil, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian.